warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Hopefully you are in good health. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Okay, our lesson today is English. Pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Inggris. Okay, before learning our lesson today, let's start by reading istighfar together. Okay, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca istighfar Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini, dan Allah mudahkan Ananda Salihah Solihah untuk memahami materi yang akan Ustaz sampaikan hari ini. Baik, Ananda Salihah Solihah, sekarang mari sama-sama kita membuka Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih dan saling menasihati dalam mentaati kebenaran, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Nah, ada Salihah Solihah, dalam ayat tersebut Allah bersumpah demi waktu bahwa manusia itu termasuk orang-orang yang rugi ketika mengapa Allah mengatakan manusia itu dalam keadaan kerugian? Mereka itu tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan di dunia ini untuk mengerjakan amal-amal solih. Nah, apa saja contohnya dari amal solih tersebut? Salah satu contoh dari amal solih yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi kita umat muslim. Nah, Ananda Salihah Solihah, pada zaman Rasulullah belum ada jam. Jadi saat ingin mengetahui tibanya waktu sholat, maka harus melihat posisi matahari. Nah, oleh karenanya jam itu, waktu itu sangatlah penting untuk kita. Allah menyebutkan tadi dalam surat Al-Asr, Allah itu bersumpah demi waktu, demi masa. Oleh karenanya kita tahu bahwa waktu itu sangatlah penting untuk kita. Maka kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, juga perintah-perintah Allah yang lain, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu Quran surah Al-Asr, maka hari ini kita akan mempelajari tentang waktu dalam bentuk jam. Nah, tadi kan dalam surah Al-Asr Allah menyebutkan bahwa waktu itu sangatlah penting, demi waktu Allah bersumpah demi waktu. Maka kita sekarang akan mempelajari waktu tapi dalam bentuk jam. Nah, ada yang tahu waktu dan jam dalam bahasa Inggris? Ya, telling time. Oke, kita ulangi ya judulnya, yaitu telling time. Telling time yaitu jam dan waktu. Nah, adalah Salihah Solihah, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu supaya Ananda bisa menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bisa menulis jam dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita harus tahu angka 1 sampai dengan 12 dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang Ustazah punya jam. Di sini ada angka 1 sampai dengan angka 12. Nah, kita sebutkan angka-angka ini dalam bahasa Inggris ya, Salihah Solihah. Perhatikan jari Ustazah.
sini angka 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang terakhir ada 12. Sudah bisa ya? Nah, sebelumnya kita sudah pelajari materi angka pada beberapa minggu sebelumnya. Nah, semoga nanti dengan bisa mengetahui angka-angka ini dalam bahasa Inggris, Ananda lebih mudah memahami materi jam hari ini. Nah, kemudian Ananda juga harus tahu bagaimana cara melihat jam. Nah, di sini jarum pendeknya ada di angka 7, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Maka ini disebut dengan jam berapa? Ya, benar, jam 7.00, jam 7 pas ya. Kemudian apabila jarum pendeknya ada di angka 6, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12, maka ini bisa disebut dengan jam 6, jam 6.00. Bisa dipahami ya Salina Solihah? Nah, jadi harus paham ini dulu, baru bisa menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang selanjutnya yang harus diketahui dalam mempelajari jam yaitu beberapa istilah ya Salina Solihah. Yang pertama ada AM. AM ini digunakan antara jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Jadi kalau misalnya sekarang jam 11, berarti masuk ke AM, karena sekarang masih siang, masih jam 11 siang. Nah, kemudian yang kedua ada PM. PM itu untuk waktu jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Nah, kebalikan yang tadi ya Salina Solihah. Jadi ini ada dua. Kemudian selanjutnya yaitu pas. Pas ini untuk lebih. Misalnya jam 1 lebih 5 menit, maka menggunakan pas. Kemudian to untuk kurang. Misalnya jam 2 kurang 10 menit, maka menggunakan to. Kemudian selanjutnya ada a quarter. A quarter ini artinya 15 menit. Tapi dalam mengatakan jam, kalau bisa lebih dari 15 menit, tidak bisa kita gunakan kata 15, tetapi a quarter. Kemudian untuk 30 menit, maka bahasa Inggrisnya a half. Oke. Selanjutnya, apabila jarum jam yang panjang berada di angka 12, maka kita harus menggunakan kata o'clock. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara melihat jam, juga menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, di sini jarum pendek ada di angka 6 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Maknanya ini jam 6.00. How to say it in English? Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris? 6 o'clock. Oke, ikuti saja ya. 6 o'clock. Jam 6. 6 o'clock. Jam 6. Oke? Say together once again. 6 o'clock. Jam 6. Oke, bisa ya Salina Solihah? Sekarang kita lanjutkan ke angka jam berikutnya. Sekarang angka jamnya ada di angka, jarum pendeknya ada di angka 5. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Maknanya ini jam 5.00 atau jam 5 pas. Oke, how to say it in English? Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris? Oke, 5 o'clock. Oke, say together. 5 o'clock. 5 o'clock. 5 bahasa Inggrisnya 5. Berarti untuk mengatakan jam 5 yaitu 5 o'clock. Bisa ya Salina Solihah? Oke, repeat once again. 5 o'clock. 5 o'clock. Oke, next. Jarum panjangnya. Selanjutnya jarum panjangnya ada tetap di angka 12. Kemudian jarum pendeknya berpindah ke angka 4. Nah,
Kalau jarum pendeknya ada di angka 4, jarum panjangnya ada di angka 12, berarti ini merupakan jam 4.00. Jam 4.00. How to say it in English? Bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Yes, 4 o'clock. 4 o'clock. Okay, say together. 4 o'clock. Okay, once again. 4 o'clock. Jam 4. Jam 4.00. Oke, bisa ya. Selanjutnya, jam pendeknya pindah ke angka 3. Nah, jarum panjangnya tetap di angka 12. Nah, ini artinya jam 3.00. 3 bahasa Inggrisnya apa? Yes, 3. Nah, jam 3.00 bahasa Inggrisnya yaitu 3 o'clock. 3 o'clock. Jam 3. Oke, say together. 3 o'clock. Oke, once again. 3 o'clock. Jam 3.00. Oke, Nanda Solih dan Solihah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Semoga Ananda sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menulis jam dalam bahasa Inggris. Nah, di sini sudah punya beberapa gambar jam. Ini semuanya jarum panjangnya berada di angka 12. Nah, yang pertama, gambar yang pertama, jarum pendeknya di jam 3, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. 3 tadi bahasa Inggrisnya apa? 3. Nah, sekarang kita tulis ya. Bahasa Inggris jam 3. It 3 o'clock. Nah, it 3 o'clock. Jam 3.00. Kemudian ada jam 2.00. 2 bahasa Inggrisnya 2. It 2 o'clock. Nah, it's 2 o'clock. Nah, selanjutnya di gambar ketiga, jarum pendek di angka 9 dan jarum panjangnya di angka 12. Nah, 9 masih ingat ya bahasa Inggrisnya apa? Ya, 9. Jadi saat kita ingin mengatakan jam 9, maka bahasa Inggrisnya it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Jam 9.00. Nah, selanjutnya jarum pendek di angka 8 dan jarum panjangnya di angka 12. Berarti jam 8.00 ya. Oke. Bahasa Inggrisnya yaitu apabila ingin mengatakan sekarang jam 8, berarti it's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Jam 8.00. Selanjutnya jarum pendek di angka 1, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Berarti jam 1.00. 1 bahasa Inggrisnya yaitu ya 1. It 1 o'clock. Oke, it 1 o'clock. Jam 1.00. Kemudian berikutnya ada jarum panjang di angka 7, kemudian jarum pendek di angka 7 dan jarum panjang di angka 12. Maka bahasa Inggrisnya it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Oke, next. Dua-dua jarumnya di angka 12. Jarum pendek di angka 12, kemudian jarum panjang juga di angka 12. Maka jam berapa ini? Ya, jam 12.00. 12 bahasa Inggrisnya yaitu 12. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Oke, yang terakhir jarum pendek di angka 10, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Maknanya jam 10.00. 10 bahasa Inggrisnya yaitu 10 ya. It's
semoga Anda semua memahaminya bagaimana tadi kita sudah pelajari bagaimana cara menyebutkannya, juga sekarang kita sudah pelajari bagaimana menulis jam dalam bahasa Inggris. Nah, ini jamnya semua pas ya, jamnya pas 00 semua ya, Solihah Solihah. Nah, baik anak-anak Solihah Solihah, alhamdulillah kita sudah mempelajari telling time hari ini. Semoga Anda semua sudah memahami ya cara menyebutkan juga menulisnya dalam bahasa Inggris. Nah, supaya Anda lebih paham, sekarang Ustaz ingin memberikan tugas untuk Ananda. Tugasnya yaitu silahkan Ananda membuat video yaitu menyebutkan jam 1 sampai jam 12 dengan menggunakan bahasa Inggris. Ustaz tunggu ya tugasnya. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan jam dalam bahasa Inggris. Baik anak-anak Solihah dan Solihah, alhamdulillah dengan mempelajari jam hari ini semoga Ananda sudah bisa menyebutkan jam baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah bisa melihat jam ya. Misalnya tadi jarum pendek di angka 7, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Maka itu jam berapa? Ya, jam 7.00. Kemudian misalnya jarum pendeknya di angka 5, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Maka itu disebut dengan jam 5.00. Nah, tadi jam 5.00 bahasa Inggrisnya apa? Ya, 5 o'clock. 5 o'clock, jam 5.00. Nah, biasanya Ananda berangkat ke sekolah jam 7 ya, jam 7.00. Nah, berarti itu bahasa Inggrisnya adalah 7 o'clock. Jadi Ananda ingat apabila diingat ya, apabila jarum panjangnya di angka 12, maka itu jamnya pas. Jadi tidak lebih, tidak kurang, berarti 00 semuanya. Bisa ya? Ya, semoga paham. Nah, kemudian dengan pelajari materi hari ini, semoga kita lebih menghargai waktu sehingga kita memanfaatkan setiap detik yang Allah berikan dalam hidup kita ini untuk melakukan kebaikan dan juga sesuatu yang bermanfaat untuk kita juga untuk orang lain. Baik anak-anak Solihah Solihah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.